Hai semuanya, kembali lagi sama aku Asya. Di kesempatan kali ini aku bakal ngomongin tentang Psycopy lagi. Buat kalian yang belum lihat video tentang dasar-dasar penggunaan fitur yang ada di Psycopy, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan ngelakuin modifikasi buat paradigma yang sebelumnya udah dibuat. Namanya paradigmanya adalah paradigma and backtest. Tapi di paradigma itu masih tulisannya terlalu besar, backgroundnya terlalu gelap kayak gitu. Nah, jadi di sini pada kali ini aku bakal ngelakuin modifikasi biar paradigmanya itu lebih eye-catching gitu. Nah, stay tune di video ini sampai akhir. Sekarang kita langsung lihat aja before dari paradigmanya. Kita langsung buka aja filenya, udah aku download. Nah, kita langsung play aja ya teman-teman previewnya. Nah, ini dia paradigmanya. Sebelumnya aku mau jelasin dulu apa itu N-back test. Jadi N-back test itu adalah suatu tes untuk menguji memori dari si partisipan. Kayak gimana sih gambaran tesnya? Jadi di N-back test itu nanti akan ada huruf yang muncul secara bergantian dan itu durasinya sangat cepat ya teman-teman. Nah, instruksinya adalah kalian harus memencet spasi di huruf yang muncul apabila huruf tersebut sama dengan beberapa huruf sebelumnya. Contohnya kalau misalnya N-back test to back, berarti kalian harus memencet huruf yang sama seperti dua huruf yang sebelumnya muncul. Kalau misalnya N back test 3 back, berarti kalian harus memencet huruf yang muncul apabila sama dengan tiga huruf sebelumnya yang muncul kayak gitu. Nah, untuk di contoh paradigma yang udah ada ini itu adalah N back test to back. Jadi instruksinya adalah pada tugas pertama ini Anda akan diperlihatkan rangkaian huruf-huruf secara cepat. Anda diminta untuk berkonsentrasi pada setiap huruf yang muncul dan menekan tombol spasi jika Anda melihat huruf yang sama dengan dua huruf sebelumnya. Ini adalah highlight dari instruksinya ya. Selain itu, Anda tidak perlu merespon apapun. Misalnya huruf yang tampil adalah C, T pertama, P, T kedua, N. Nah, maka Anda perlu merespon ketika muncul huruf T yang kedua, karena dua huruf sebelumnya adalah T juga. Sebaliknya, ketika muncul huruf C, T pertama, P, dan N, Anda tidak perlu menekan tombol spasi. Jika sudah mengerti, eksperimen akan dimulai. Kita langsung mulai aja. L tidak perlu mencet, J tidak perlu mencet, A tidak perlu mencet juga, K tidak perlu. Nah, di A yang kedua ini langsung pencet spasi. Kayak gitu, begitupun sampai seterusnya. Jadi itu gambaran paradigma yang bakalan kita modifikasi ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja buat modifikasi paradigmanya. Pertama-tama, aku mau jelasin dulu nih, kalau misalnya di paradigma yang sebelumnya ini udah ada beberapa rutin. Jadi, rutin yang pertama ini adalah instruksi. Di tempat instruksi ini udah kita lihat tadi, terus habis itu selanjutnya ada rutin trial, adalah waktu huruf-hurufnya muncul tadi, itu kita masih trial ya, yang aku kasih previewnya tadi. Terus ada transisi, di transisi ini ada instruksi kayak tunggu instruksi selanjutnya. Nah, setelah itu ada rutin instruksi buat di eksperimen yang sesungguhnya, terus ini di bagian rutin yang main ini adalah eksperimen yang sesungguhnya, terus ini di bagian penutup ada kayak eksperimen telah berakhir bla bla bla. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita cuman bakalan modifikasi yang bagian awal aja. Yang pertama, kita bakalan ngubah eksperimen info. Apa eksperimen info itu? Jadi di bagian yang setting gerigi ini, lingkaran gerigi ini ada namanya eksperimen info. Ini adalah saat di awal sebelum eksperimen dimulai itu partisipan bisa mengisi informasi dari dirinya. Kalau misalnya default, dari default itu cuma ada partisipan dan session gitu ya. Tapi di sini kita bisa nambahin. Kita bisa nambahin age, umur, terus habis itu gender gitu ya. Terus sama bisa kita tulis date, tanggal gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, kita bakalan ngubah background dari paradigmanya tadi karena menurut aku backgroundnya terlalu gelap, jadi aku bakalan ubah di warna dark blue. Nih, mungkin warna ini lebih sedikit cerah. Terus kita pencet OK. Terus selanjutnya, sebenarnya ini nggak perlu ada yang ditambahin lagi sih, cuman kalau misalnya kalian mau tambahin teks buat transisi di sini kalian bisa misal transisi 2 gitu ya. Kan bisa langsung masukin aja di sini. Cuman karena aku nggak butuh ya, jadi aku delete lagi. Selain eksperimen info sama warna background, terus aku mau ngubah paradigma N-back test 2 back ini jadi N-back test 3 back. Nah, sebelumnya itu dari paradigma yang sebelumnya itu udah ada filenya di sini. Itu yang isinya 2 back ya, teman-teman. Huruf-hurufnya tuh tadi ini kan kayak L, J, A, K, A.
Nah, aku mau ngubah ini tuh jadi 10 huruf dan juga n backslash 3 back gitu kan. Aku udah bikin Gdocs yang baru, itu di sini isinya filenya namanya huruf ini, terus ini aku tulis ya, ini huruf, huruf-huruf yang mau aku siapin, aku tuh mau di sini L, E, Z, F, R, Z, T, R, N, G. Nah, berarti di bagian mana aja kita tuh harus pencet spasi, itu di sini ditulis dulu kayak gini, target. Jadi di bagian ini tuh nilainya 0 ya kalau misalnya dia tidak memencet. Terus habis itu yang harus dipencet spasi itu kita kasih nilai 1, terus ini 0 lagi, ini 1, ini 0, 0. Terus juga selain itu di sini juga ada correct answer. Berarti di bagian yang satu ini kita tulis space. Terus yang ini juga kita tulis space. Ini ya. Udah paham kan ya? Jadi di sini bisa diketahui ya kalau di huruf Z ini, Z yang pertama muncul itu partisipan nggak perlu pencet space, tapi di Z yang kedua ini mereka perlu pencet space karena 3 huruf sebelumnya R, F, Z, di 3 huruf sebelumnya ini adalah huruf yang sama gitu. Itu makanya mereka dinamain n backslash 3 back kayak gitu ya. Terus yang awalnya tadi cuman ada 5 huruf. Nih di sini kan cuman ada 5 huruf ya teman-teman nih. L, J, A, K, A. Terus di sini aku tambahin jadi 10 huruf kayak gitu. Nah, ini langsung kita download aja. Biasanya aku pakai CSV. Nah, setelah itu kalau misalnya udah, kita langsung masukin filenya ini ke dalam file yang sama kayak data-data yang lain ya. Berarti di sini kan. Nah, udah aku masukin di sini. Kita selanjutnya itu ganti instruksinya teman-teman. Kalau tadi tuh instruksinya kayak gini ya. Nih, instruksinya kayak gini, bla 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 bla. Nah, di dalam file yang saya copy tadi itu bentar, maaf, aku close dulu. Di dalam file yang saya copy tadi, instruksinya tuh bukan pakai stimulus teks teman-teman, pakai stimulus gambar. Yang ini nih, pakai stimulus gambar. Nah, aku mau ubah jadi pakai stimulus tulisan ya. Jadi, ini yang ini aku hapus dulu openingnya. Pencet kanan terus remove, terus aku tambahin teks. Nah, di sini tuh udah aku siapin teman-teman teksnya nih. Ada ini, teksnya udah aku siapin. Langsung aja kita yang pertama tuh nambahin teks title-nya dulu ya, yang isinya apa ya? Teks judul gitu kali ya. Yang isinya selamat datang di eksperimen memori gini. Terus habis itu durasinya di nolin, terus layoutnya aku mau jadi berapa ya kalau di atas tuh berarti sekitar 0,4 kali ya. Di sini aku mau 0,4, terus appearance-nya, nah ini aku mau warnanya gold, mana goldnya? Nih aku mau warna gold. Habis itu sama ini size-nya ya gede aja segini. Habis itu selain judul aku mau teks instruksi gitu ya. Di instruksi ini juga durasinya dinolin, dikopas aja nih dari sini udah aku buat, langsung aja dikopas. Terus layoutnya mau di agak atas ya, berarti 0,2. Wrap width-nya ini penting, aku biasanya 1. Terus color-nya biarin white, sama nih tulisannya biar nggak terlalu besar jadi 0,03. Habis itu di bagian teks aku mau nambahin lagi contoh gini, terus langsung dikopas aja yang ini. Oh iya, durasinya jangan lupa ya dinolin. Bentar, ini kayak kurang. Nah, terus habis itu di layoutnya ini di tengah aja ya kalau judul. Terus habis itu wrap width-nya 1. Terus appearance-nya biarin aja putih. Terus ukurannya juga 0,05. Terus habis itu tambahin lagi buat lanjutan instruksi. 2 gini durasi. Nah, buat yang ini nih. Buat yang ini. Terus dikopas aja. Terus habis itu layout wrap width-nya 1, di bagian ini tuh aku taruh 0,2. Habis itu di appearance-nya biarin putih. Wah, ini di size-nya 0,03 biar nggak terlalu besar. Terus yang terakhir adalah apa ya? Hint. Oh, udah ada berarti hint 2 gitu kali ya. Ini terus ini dikopas aja. Di bagian bawah berarti sekitar 0,4 minus 0,4. Ini aku mau ganti juga jadi warna gold, insert. Size-nya juga kecil aja. Udah selesai buat di bagian instruksinya.
Nah, kalau misalnya udah diubah instruksinya, berarti sekarang di bagian trial-nya. Di trials ini kan sebelumnya ini pakai file yang lama ya. Sekarang kita ganti aja pakai file yang baru nih, yang huruf ini. Habis itu, terus dari yang number of repeat-nya cuma 5, aku mau modifikasi jadi 8 ya. Nih ya, jadi nih ada 10 conditions with 3 parameter. Ada ini huruf, target, sama correct answer. Langsung pencet aja oke. Habis itu di bagian teksnya ini juga diganti, bukan this letter, berarti tadi ini huruf ya kalau nggak salah. Terus oke, udah sih segitu aja yang mau aku ganti. Untuk lain-lainnya ini tetap ya, karena aku emang disuruhnya modifikasi buat yang di bagian trial atau contoh ini aja. Aku mau kasih tahu gimana sih, sekilas info aja gimana caranya bikin paradigma and backtest ini. Kalau untuk bagian instruksi ini pasti kalian udah bisa lah ya kalau lihat dari video sebelumnya. Nah, kalau untuk yang tadi huruf-hurufnya muncul itu kan tadi di bagian trials itu udah masukin ininya ya, filenya yang huruf ini underscore sheets itu kan udah dimasukin. Nah, di bagian fixation ini kalian bikin durasi itu 0,5. Jadi ini tuh nanti kayak teksnya itu maaf, bukan teks tapi kayak hurufnya itu munculnya setiap berapa detik gitu. Jadi kayak ini kan setiap 0,5 detik. Nah, terus di stimulus teks lagi masukin ininya, kodenya di sheets-nya itu. Kan di kolom yang ini huruf, berarti dollar sign ini huruf. Ini sama munculnya di apa namanya? Di startnya tuh di detik 0,5 sama stopnya di detik 0,5. Jadi kayak cuma muncul ceklik kayak gitu deh. Pokoknya kayak sekilas doang kayak gitu loh. Terus habis itu di cara responnya itu sama ya, pakai space. Terus startnya dari detik ke 0,5, terus stopnya di detik 0,1. Jadi nanti kalau misalnya mencet space setelah detik 1 ini itu udah nggak kehitung gitu ya jawabannya. Nah, terus di bagian data ini juga masukin dollar sign correct answer. Maaf, correct answer. Jadi ini tuh di kolom yang tadi ada tulisan space. Intinya kalau misalnya dia itu mencet space di waktu yang harusnya dia mencet space, ya udah berarti nanti dia dianggap benar gitu. Jadi historinya itu dia jawabnya benar. Kayak gitulah intinya. Ya, sama aku lupa banget mau ngasih tahu kalau misalnya di bagian yang trials tadi, yang di file dari stimulusnya itu, di bagian loop type ini jangan lupa dipilih yang sequential ya guys, jangan yang random. Karena kan kita mau hurufnya itu munculnya urut kayak yang udah kita siapin di sheets ya. Jadi kayak jangan lupa dipencet sequential. Sekarang kita langsung aja buat tunjukin previewnya. Kita langsung preview aja pencet ini dan kita tunggu kayak gimana hasilnya. Nah, ini dia eksperimen infonya teman-teman, yang awalnya tadi cuma ada partisipan sama session, sekarang ada age. Contohnya aku tulis age-nya 21, gendernya perempuan, terus date-nya sekarang tanggal 25 Oktober gitu ya. Oktober gitu. Nah, sekarang langsung start. Ini dia bagian instruksi yang udah aku modifikasi. Kalau tadi tulisannya terlalu ke pinggir, kalau sekarang aku bikinnya agak ke tengah gitu ya teman-teman. Terus habis itu fontnya juga nggak terlalu besar. Langsung aja kita mulai ya, tekan spasi. Nah, di sini nih kita di mana harus mencet. Ini Z pertama nggak usah. R. Nah, di sini kita pencet, terus R pencet lagi kayak gitu sampai nanti muncul slide transisi gitu ya. Tapi karena waktunya terbatas, jadi aku akhiri aja di sini tutorialnya. Makasih udah nonton. Jangan lupa untuk nonton video-video lainnya lagi nanti yang aku unggah. See you, bye.